Katanya kalau endorse selebgram itu penjualan bisa meningkat, terus bisnis kita bisa melejit. Bener nggak sih? Nah, sebelum kalian memutuskan untuk endorse selebgram, coba deh perhatiin dulu 3 tips ini. Oke, tonton video ini sampai habis. Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Yanti Handia. Kali ini aku mau bahas nih 3 tips sesuai pengalaman aku buat kalian yang memulai bisnis online. Itu gimana sih caranya supaya nggak salah pilih selebgram, supaya efektif nih mengendorse selebgram buat usaha kalian lebih up, lebih penjualannya lebih bagus lagi. Ini berkaca dari pengalaman aku pribadi ya. Jadi aku di sini sharing bukan karena usaha aku udah sukses atau aku udah punya profit yang gede. Di sini malah aku sharing dari sisi-sisi kegagalan aku. Nah, poin pertama itu adalah tentukan pangsa pasar kalian dulu. Nah, selebgram ini kalian pilih, dia ini sesuai atau enggak dengan target pasar kalian, cocok atau enggak dengan target pasar kalian. Nah, nentuinnya caranya kayak gimana? Kalian lihat dari Instagram mereka. Mereka itu target pasarnya itu apakah anak muda, ataukah ibu-ibu, ataukah remaja. Itu bisa kalian lihat dari gaya dia, dari konten-konten dia, isinya itu tentang apa. Misalnya kalian bisnis makanan, nih target pasarnya makanannya ini tentang produk makanannya ini apa. Misalnya kalau misalnya remaja itu kan sukanya cemil-cemilan yang kayak gitu, makanan ringan. Atau kalau ibu-ibu masakannya itu misalnya lauk buat makan, misalnya kayak rendang instan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian harus wajib banget ini tahu target pasar dari si selebgram kalian yang ingin kalian endorse ini. Berkaca dari pengalaman aku waktu itu di awal pandemi, di awal covid itu aku mengendorse selebgram yang target pasarnya itu sebenarnya pada waktu itu nggak terlalu jelas, cuman karena dia lagi hype, lagi memang itu nomor 1 rating dia selebgram nasional kita di Indonesia, jadi aku coba ikut-ikutan waktu itu untuk endorse. Nah, sebelumnya aku nggak riset dulu nih target pasar dia itu siapa, dan ternyata endorse dia itu diambil semua, dalam artian tidak ada klasifikasi yang jelas, misalnya untuk remaja, untuk orang tua, apapun itu sepertinya dia ambil aja karena untuk pekerjaan dia ya, selebgram dia ambil. Misalnya untuk jilbab yang untuk anak muda dia ambil, untuk jilbabnya kalangan untuk ibu-ibu dia ambil, sehingga target marketnya, target pasarnya itu menjadi luas, tidak spesifik, jadi tidak mengena dengan produk yang aku buat, dengan produk yang aku pasarkan. Nah, itu wajib banget kalian teliti dulu, kalian coba cari tahu dulu tentang selebgram ini supaya tidak sia-sia nih uang kalian udah keluar tapi ternyata target pasarnya tidak kena ke selebgram itu, ke target pasar kalian. Nah, yang kedua nih selanjutnya, ini tentukan dulu style atau gaya dari si selebgram yang mau kalian endorse. Contohnya nih, misalnya aku bisnis hijab, aku mau endorse selebgram yang stylenya itu hijabnya syar'i karena aku berjualan hijab syar'i. Nah, aku cari dulu selebgram yang memang menopang, penampilannya itu menopang ketika memakai hijab yang aku jual. Misalnya dia orangnya stylenya casual, dia hijabnya yang santai, hijabnya bukan yang hijab panjang, hijab syar'i, dia masih belajar baru pakai hijab, ya aku nggak akan endorse dia dong, karena nggak akan sesuai nilai atau value yang akan aku sampaikan dari produk yang aku jual. Aku misalnya inginnya hijab aku ini dipakai menutupi dada kayak gitu, ya aku harus cari selebgram yang memang dia cocok, yang memang cocok dengan apa yang ingin aku sampaikan. Misalnya dia karakternya anak muda, aku jual jilbab yang instan nih, yang jilbab lempar ya apa katanya gitu. Nah, itu aku misalnya aku endorse selebgram yang memang masih remaja, anak kuliahan, atau memang yang dia masih berusia kisaran 20-an sampai 30-an kayak gitu. Kalau sudah usia ke atas itu kan biasanya lebih ke bergo, yang hijab-hijab panjang yang simple yang kayak gitu. Nah, itu tentukan juga, itu yang paling utama sih sebenarnya, harusnya poin pertama itu stylenya dulu kalian tentukan, jangan sampai salah pilih. Sama kalau misalnya kalian bisnis baju juga, misalnya
baju-baju yang casual, yang simple itu biasanya dipakai orang style orang-orang kantoran. Nah, kalian itu cocoknya di mana? Jangan sampai nanti si selebgram ini ternyata stylenya dia itu lebih ke lebih ke yang bukan yang simple, misalnya lebih ke style cara dia berpakaian itu yang memang suka pakai gamis atau yang bermotif-motif dan lain sebagainya. Sementara all shop kalian itu menjual baju yang casual, itu kan nggak kena ya namanya ya targetnya. Nah, itu poin penting juga. Yang ketiga, nah target endorse kalian itu apa sebenarnya? Jadi sesuai pengalaman aku itu ada dua hal yang bisa dicapai ketika kita mengendorse selebgram. Yang pertama itu menambah followers, atau yang kedua menambah atau meningkatkan penjualan. Karena nggak semua selebgram itu bisa dua-duanya kita dapet, bisa penjualan naik, bisa followers naik. Biasanya kadang ya alhamdulillah bagus kalau misalnya followers naik, penjualan juga naik. Kadang-kadang memang kita dapetnya followersnya yang naik, ternyata penjualannya nggak meningkat kayak gitu. Kalau aku sih mending pilih yang followers nggak apa-apa sih naik, yang penting meningkatkan penjualan. Karena kalau ketika peningkatan penjualan kita itu bagus, nanti followers itu biasanya ngikut, karena dari mulut ke mulut pembeli kita itu sudah puas dengan penjualan pembelian dari produk kita, itu nanti followers akan ngikut lama-lama. Nah, itulah beberapa 3 tips dari aku sesuai pengalaman aku. Jadi jangan sampai kalian itu salah pilih, karena biasanya endorse itu mahal, apalagi selebgram itu yang rate-nya udah tinggi, itu biasanya mahal banget. Jadi mulai dari sekarang, kalau misalnya kalian mau endorse dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan, benar-benar deh poin pertama dan kedua itu dijadiin acuan. Stylenya, kebutuhannya itu apa, selebgram itu sesuai atau enggak sama dagangan kalian, jualan kalian, dan yang kedua target pasarnya cocok atau enggak. Nah, mudah-mudahan kalau dua hal ini udah kalian terapin, poin ketiga ini mudah-mudahan nambah followers dan meningkatkan penjualan itu juga bisa tercapai. Oke, semangat buat kalian yang lagi mulai buat usaha baru, mulai buat usaha online, apalagi dengan modal yang masih minim. Itu semangat buat kalian, jangan menyerah. Nggak ada yang sesuatu yang instan, nggak ada sesuatu yang langsung berhasil. Semua itu dimulai dari kegagalan-kegagalan. Contohnya aku yang masih dalam tahap belajar. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, tolong untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka bisnis, suka usaha. Yuk kita belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena nanti akan ada video-video selanjutnya yang insya Allah aku share yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.